Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 7. Nah, pada semester 2 ini bab yang pertama adalah tentang perbandingan, ya. Nah, saya harap kalian di rumah tetap menjaga kesehatan, ya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, ya, pakai sabun dengan air yang mengalir, dan jaga jarak atau social distancing, ya. Nah, untuk memulai materi hari ini, mari kita baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan. Perbandingan itu artinya membandingkan sesuatu, ya. Nah, dalam bab perbandingan ini nanti kita kenal yang namanya rasio. Rasio itu ya sama sebenarnya dengan perbandingan. Artinya membandingkan satu hal dengan satu hal yang lain. Nah, untuk membandingkan sesuatu itu biasanya ada beberapa syarat. Yang pertama, untuk membandingkan sesuatu itu adalah mempunyai besaran yang sama. Untuk membandingkan dua hal itu kita harus memenuhi beberapa syarat, ya. Yang pertama, mempunyai besaran yang sama, ya, besaran yang sama. Contoh besaran yang sama itu apa? Besaran berat, ya, sama-sama berat, ya, jangan berat sama panjang, itu tidak bisa kita bandingkan, ya. Yang kedua adalah satuannya. Nah, satuannya harus disamakan terlebih dahulu. Kalau besaran sudah sama, maka satuannya juga harus disamakan. Contoh satuan itu apa? Seperti sentimeter, meter, kilometer, gram, kilogram, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, biasanya kalau kita diminta untuk membandingkan sesuatu, itu harus dalam bentuk yang paling sederhana, ya. Contohnya adalah di sini ada enggak? Nah, perbandingan 30 kg dibanding dengan 20 kg, ya. Menulis perbandingan itu seperti pembagian, ya. Nah, kita lihat ini sama-sama besarannya sama, ya. Besarannya sama, yaitu besaran berat, ya. Terus yang kedua, satuannya ternyata juga sama, kilogram, kilogram. Maka kita tinggal menyederhanakannya, ya, menyederhanakannya yaitu dengan cara mencari apa? FPB. FPB dari 30 sama 20 berapa? 10, ya. Ya kan? Maka ini bagi 10, ini bagi 10 menjadi berapa nih? 3 dibanding 2. Inilah perbandingan antara 30 kg dibanding 20 kg, ya. Contoh lain, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, misal 40 kg dibanding dengan 4.000 gram. Nah, ini besarannya sama, atau kita buat contoh yang lain, ya, yang besarannya beda aja. Nah, kita buat kilometer, dan ini meter. Nah, berapa perbandingan dari 40 km dibanding 4.000 meter? Nah, kalau kita lihat besarannya sudah sama, kilometer sama meter, sama-sama ukuran panjang,
Nah, sekarang tinggal apa? Tinggal kita samakan satuannya. Ini masih kilometer, ini masih meter. Ya, tinggal kamu mau lihat mau diganti apa? Meter jadi kilometer atau yang kilometer jadi meter. Atau dirubah jadi sentimeter juga bisa. Yang penting satuannya ini harus sama. Misal kalau kita rubah menjadi ini kita rubah menjadi meter, ya. 40 km. Kilometer kita rubah menjadi meter. Berapa? Kilo ke meter. Ayo turun berapa? Kilo, hekto, deka, meter. Turun 3 kan? Berarti nolnya tinggal ditambah 3. Jadi berapa? 40 ditambah 03. Berarti 40.000 meter dibanding berapa ini? 4.000 meter. Satuannya sekarang sudah sama-sama meter, baru kita bisa menyederhanakannya. Ada 03 di sini kita buang saja nolnya sehingga menjadi 40 meter dibanding 4 meter. Ya kan? Masih bisa disederhanakan lagi, masih bisa 4 sama 40. Berapa FPB-nya? 4. Berarti kita bagi 4 semuanya. 4 bagi 4 dapat 1. 40 bagi 4 dapat 10. Jadi perbandingannya adalah 10 dibanding 1, ya. Itu tentang perbandingan. Nah, kalau kita bicara tentang perbandingan, ya, kalau kita bicara tentang perbandingan, ada 2 perbandingan yang harus kita ketahui, ya. Kalau kita bicara tentang perbandingan itu ada 2. Nah, senilai dan berbalik nilai. Nah, ingat, senilai dan berbalik nilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai itu contohnya, ya, saya kasih contoh. Contohnya adalah gini. Kalau saya membeli 1 kerupuk, ya, itu harganya 1.000, ya. Kalau saya membeli 1 kerupuk itu harganya 1.000. Berarti kalau beli 2 harganya berapa? 2.000, ya kan? Semakin banyak harganya atau semakin banyak jumlahnya, maka juga semakin banyak juga harganya. Nah, maka itu disebut sebagai perbandingan yang senilai. Itu contoh paling mudah, ya. Ada yang punya contoh lain? Nah, silahkan, ya kan? Nah, kalau perbandingan yang berbalik nilai bagaimana, Pak? Perbandingan berbalik nilai itu ilustrasinya adalah gini. Kalian pernah naik sepeda motor? Nah, kalau kalian naik sepeda motor itu, ya, yang motornya yang masih waras, ya. Nah, itu mesti speedometernya masih waras, ya. Ya kan? Itu antara kecepatan, speedometer itu kan untuk mengetahui kecepatan kita kan. Nah, antara kecepatan sama jarak, kecepatan sama jarak, ya, kecepatan sama waktu apa jarak? Semakin cepat, ya, semakin cepat, maka waktu yang dibutuhkan itu mesti semakin sedikit, ya. Konkretnya gini, kalau kita mau pergi ke Kudus, ya, dari Undahan ini ke Kudus, ya, itu dengan kecepatan 20 km per jam, di speedometermu itu 20 km per jam, ya, itu membutuhkan waktu kira-kira 1 jam misal, ya kan, itu membutuhkan waktu 1 jam. Nah, dengan jarak yang sama, ya, dari Undahan ke Kudus
Sekarang kalau kita pacu motor kita dengan kecepatan 60 km per jam, pertanyaannya adalah apakah waktunya semakin sedikit atau semakin banyak? Ayo, semakin sedikit kan? Nah, artinya semakin kecepatannya tinggi, waktu yang dibutuhkan malah semakin sedikit. Itu artinya berbalik nilai. Nah, sekarang kita akan belajar dulu tentang perbandingan yang senilai. Nah, biasanya kalau perbandingan senilai itu nanti masuknya ke dalam skala, ya, skala atau perbandingan pada suatu model itu juga merupakan sebuah perbandingan yang senilai. Saya kasih contoh saja langsung, ya, biar mudah. Ini saya kasih contoh tentang perbandingan yang senilai dulu. Saya ambil dari LKS, kebetulan LKS-nya belum kalian dapatkan, ya. Tak rayan dhisik, ya. Ini halaman 5 LKS ada contoh itu, ya, tugas individu 2. Perbandingan usia Amir dan Tini adalah 7 dibanding 4. Maka bisa kita tulis Amir dibanding Tini adalah 7 dibanding 4. Nah, jika usia Amir adalah 28 tahun, nah, usia Amir adalah 28 tahun, berapa usia Tini? Nah, berapa usia Tini? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu usia Tini, tapi kita tahu usia Amir, dan perbandingan umur Amir sama Tini adalah 7 banding 4. Bagaimana cara mencarinya? Nah, ini saya kasih contoh cara yang mudah aja, ya. Amir dibanding Tini, kita tulis 7/4. Ya, bagi itu kan sama dengan per kan, 7/4. Itu sama dengan, karena senilai Amir kan 28 kan, ya udah 7 itu sama dengan 28. Nah, lah yang Tini umurnya berapa? Belum tahu, kita misalkan X. Ini kan 7/4 sama dengan 28/X. Berarti berapa X? Nah, tinggal kita kalikan silang aja, ya. Yang bawah kita kalikan dengan yang atas, disilang, ya. 7 kali X hasilnya 7X. 4 kali 28, ya kan? 4 kali 28. Karena kita mencari X, berarti X sama dengan, ingat kemarin kita sudah belajar tentang PLSV, ya. Karena kita mencari X, maka 7 kita pindah. 7X itu artinya 7 kali X. Perkalian pindah jadi pembagian. 4 dikali 28, ya, dibagi 7. Nah, ini bisa kita bagi dulu, ya, karena ini perkalian, ada penjumlahan atau pengurangan, kita bisa bagi dulu, ya. 28 kita bagi dengan 7, dapat berapa? 4. Tinggal 4 kali 4 berapa? 16. Sehingga usia, berarti X-nya ketemu 16, sehingga usia dari Tini adalah 16 tahun. Itu contoh yang pertama. Nah, udah ya, contoh yang pertama, ya. Nah, terus berikutnya saya kasih contoh yang skala aja, ya. Sebuah peta mempunyai skala berukuran. Skala itu apa toh, Pak? Skala itu adalah perbandingan, ya. Biar kamu tahu dulu, skala itu adalah perbandingan antara jarak sebenarnya atau jarak dalam peta dengan jarak sebenarnya. Itu skala. Skala adalah, nah, skala adalah jarak pada peta, jarak saya singkat dengan P, pada peta dibanding dengan jarak
sebenarnya. Ini juga masuk ke dalam perbandingan senilai. Nah, contoh soalnya, sebuah peta mempunyai skala berukuran 1 dibanding 1 juta. 1 dibanding 1 juta. Ingat, kalau kita bicara skala 1 banding 1 juta itu artinya 1 cm pada peta itu mewakili 1 juta cm pada jarak sebenarnya, ya. Itu artinya, ya, 1 banding 1 juta itu artinya 1 cm itu mewakili 1 juta cm pada jarak sebenarnya. Nah, pertanyaannya adalah, ya, soalnya kembali, sebuah peta mempunyai skala 1 dibanding 1 juta. Tentukan jarak sebenarnya jika jarak pada peta tersebut adalah 2 cm. Nah, ini tanya, ini jarak peta 2 cm. Berapa jarak sebenarnya? Nah, kita belum tahu, kita diminta untuk mencari jarak sebenarnya. Ya. Ini ya. Nah, ini kan tanda bagi kan? Kita buat per aja. 1 per 1 juta sama dengan 2 per X. Itu ya. Kita kalikan silang. X ini 2 dikali 1 juta. Berapa? 2 juta. Nah, artinya jarak sebenarnya itu adalah 2 juta sentimeter, atau setara dengan berapa ini? Berapa kilometer? Ya, senti ke kilo naik berapa? 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 20 kilometer. Gitu ya? Bisa dipahami? Oke, saya kasih contoh yang agak berat sedikit, ya. Ini contoh pertama untuk perbandingan senilai. Ini contoh yang kedua tentang skala. Ini contoh berikutnya yang sering muncul di soal, ya, sering muncul di soal itu seperti ini. Perbandingan uang Ani dan Lina, ya, perhatikan saya tidak nulis, maka kalian harus dengarkan dengan penuh seksama. Ya, saya hapus dulu ini. Perbandingan uang Ani dan Ina, ya, kita bandingkan uang Ani dibanding uang Ina adalah 3 dibanding 5. 3 dibanding 5. Nah, di sini yang diketahui adalah jumlah uang mereka, jumlah uang mereka adalah 400.000, ya, adalah 400.000 rupiah. Pertanyaannya, berapakah selisih uang Ani dan Ina? Ya, diketahui sebuah perbandingan uang Ani dan Ina adalah 3 banding 5. Ya, misalkan uang Ani 3.000 berarti uang Ina 5.000. Tapi di sini ada clue lain, jumlah uang mereka itu 400.000. Yang ditanya adalah selisih uang mereka, selisih uang mereka. Selisih nggak apa ya? KCE piro duite. Nah, gitu ya. Bagaimana cara mengerjakan ini? Nah,
soal ini, untuk mengerjakan soal ini, kita lihat ini beberapa clue-nya. Jumlah uang mereka yang ditanya adalah selisih. Nah, kalau ditanya selisih, berarti kan yang besar dikurangi yang kecil. Dari perbandingan ini, caranya sama dengan yang tadi ya, pakai per, itu kita kurangi. Berarti yang besar itu 5, berarti kurangi 3, yang kecil 3. 5 kurangi 3, berapa? 2, kita taruh di atas. Ya, ini selisih ya. Per. Nah, yang diketahui di sini adalah jumlah uang mereka. Berarti perbandingannya ini juga harus dijumlahkan. 3 tambah 5. Berapa? 8. Berarti perbandingan antara selisih dan jumlah adalah 2/8. Nah, kita kan yang diminta mencari selisihnya kan. Nah, berapa selisihnya? Belum tahu, Pak. Kita kasih X selisihnya. Ya, kita misalkan selisihnya adalah X. Jumlah uangnya berapa? 400.000. Karena senilai kan masuk senilai. Nah, berarti ya setara ini. Kalau 8 400.000, kalau 2 nggak tahu, gitu kan? Tinggal kita kalikan silang kayak tadi. Ya. 8X 2 kali 400.000, kita tulis 2 kali 400.000. Mencari X gimana? 2 dikali 400.000. 400.000 dibagi 8. Itu ya. Bisa kita coret jadi 4. Coret tinggal 1. Berarti masih 100.000, ya tak? Berarti selisihnya adalah 100.000. Artinya antara uang Ali dan Ina selisihnya adalah 100.000. Begitu ya. Nah, kalau misalkan saya tambah, ditanya berapa uang Ani, ini bukan selisih yang ditanya. Misalkan berapa uang Ani, maka nulisnya bagaimana? Uang Ani berapa perbandingannya? 3 per, yang diketahui di sini clue-nya adalah jumlah uang mereka 400.000. Berarti ini jumlahnya berapa? Dari perbandingan ini 8 sama dengan ini per 400.000. Itu ini X. X kita misalkan sebagai uang Ani atau A gitu aja, enggak apa-apa, biar ya. A, uang Ani piro? Kan? Tinggal kita kalikan silang aja, sama. 8 kali A, 8A. 3 kali 400.000. Berarti kita tulis 3 kali 400.000. Enggak usah kamu kalikan dulu ya, enggak usah kesusu dikalikan dulu, siapa tahu nanti bisa dicoret-coret, jadi lebih mudah ngitungnya. Itu ya. A, kita mencari A kan, berarti 8-nya kita pindah. 3 dikali 400.000 dibagi 8. Itu ya. 40 kita bagi dengan 8 dapat berapa? 5 ya. Berarti masih 50.000. Berarti A sama dengan 3 dikali 50.000. Berapa? 150.000. Ini A. Gitu ya. Kalau uang Ani, berapa uang Ani? Berapa uang Ina? Nah, berapa uang Ina? Pertanyaannya ya, ini soal pertama. Nah, ini soal pertama ya. Nanti kalian jawab di Google Form. Berapa uang Ina? Nah, kalau uang Ani 150.000, berapa uang Ina? Caranya sama dengan yang di atas. Gitu ya. Itu soal yang sering muncul. Berikutnya masih di perbandingan senilai. Soal yang HOTS ya. HOTS itu apa? Nah, sing angil ya. HOTS itu sing angil. Ono sikatane ya, guys.
Soal berikutnya saya ambil dari LKS. Nanti kalau kalian dapat LKS-nya bisa kalian lihat ya. Ya, kamu tonton video ini, kamu lihat. Ini soal nomor 10 halaman 7. Nah, ini ada soal yang agak rumit. Biasanya sih ya mudah sebenarnya. Ya. Soalnya gini. Diketahui uang akbar dibanding uang brian adalah 5 dibanding 4. Kita tulis dulu perbandingannya ya, antara akbar dibanding brian, atau A dibanding B, itu aja ya. Perbandingannya berapa? 5 dibanding 4. 5 dibanding 4. Akbar dan brian perbandingannya uangnya adalah 5 banding 4. Kemudian ada lagi perbandingannya lagi. Ada uang brian ya, sekarang 3 orang dibandingkan ini. Kalau akbar dan brian perbandingan sudah 5 banding 4, sekarang ada perbandingan lagi. Sedangkan uang brian dibanding dengan catur atau B sama C ya, pas adalah A, B, C ya. Uang catur, brian sama catur itu perbandingannya, kalau brian 3, catur adalah 4 ya. Kalau brian 3, catur 4. Tapi kalau akbar 5, brian 4. Nah, jika clue-nya ini, jika jumlah uang akbar, brian dan catur, jumlah uang mereka mereka akbar, brian, catur adalah 43.000 rupiah. Maka berapakah uang brian? Ya, ditanya uang brian berapa? Berapa uang brian? Aduh, piye iki, Pak? Kok tambah suwe tambah ruwet, ya kan? Tambah suwe tambah ruwet. Nah, caranya ini kan ada 3 orang nih, akbar, brian, sama catur. Di sini ada brian, di sini ada brian. Di sini yang brian itu 4, di sini 3, ya kan? Maka langkah yang pertama yang harus kita tempuh itu adalah membuat KPK antara brian yang di sini sama brian yang di sana, di sini sama di sana ya. Kita buat gini, akbar dibanding brian dibanding catur ya. Akbar, brian dan catur. Akbar banding brian itu 5 dibanding 4 ya. Kalau brian dibanding catur itu 3 dibanding 4. Nah, ini kalau brian sama catur 3 banding 4, akbar sama brian 5 banding 4. Ini yang brian ini kan ada 4 sama 3. Kita cari dulu KPK dari 4 dan 3 ya. Kuncinya kita cari KPK dari perbandingan atau dari rasio yang ada, yang yang sama tadi. Kebetulan brian di situ yang sama ya, sama-sama ada brian, maka kita cari 4 dan 3 berapa KPK-nya? 12, Pak. Sehingga berubahlah perbandingannya ini, yang brian jadi 12. Itu kan? Nah, sekarang 4. Ini kan brian kan 4 yang atas nih. 4 bisa jadi 12. Berarti dikali berapa? 3. Berarti 5-nya ini juga harus dikalikan 3. Berapa? 5 kali 3? 15.
Catur, Brian sama catur, asalnya Brian itu 3 kok jadi 12, berarti dikalikan berapa? 4, gitu kan? Nah, karena ini dikalikan 4 biar jadi 12, maka yang di sini juga, yang catur ini juga dikalikan 4. Bukan dikalikan 3, Pak. Bukan, ya, kalian 3 yang atas ini, ya kan seperti ini, ya. Ini berarti 4 kali 4 16. Gitu ya. 15 banding 12 banding 16. Nah, yang ditanya adalah uang Brian. Berapa uang Brian? Ya, uang Brian itu 12 perbandingannya. Per ya, jumlah uang mereka. Berarti kita jumlahkan ini 15 tambah 12 tambah 16 berapa? 15 tambah 12 tambah 16. Tidak aja. 7 tambah iki telu. Iki 43. Berarti bawah ini adalah 43. Karena cari adalah uang Brian, ya. Ini Brian. 12 kan punya Brian. Per berapa? Jumlah seluruhnya uang mereka 43.000. Itu ya, 43.000. Nah, berarti berapa uang Brian? Kita kalikan silang kan, tinggal. Berarti sama dengan 12 dikali 43.000. Ini 43 kali Brian, 43 kali Brian. Ya, berdasarkan di variabel ben cetok, ya. Berarti kalau mencari Brian, uang Brian, tinggal perkalian kita pindah ke sini. 12 dikali 43.000 per 43. Ada 43, ada 43 coret, ini berarti tinggal 1000. Berarti uang Brian adalah berapa aja? 12 dikali 1000. 12.000. Oke tak? Nah, 12.000 rupiah itu uang Brian. Gitu ya. Untuk perbandingan saya kasih contoh itu. Ya, ada beberapa contoh tadi, ada 3 atau 4. Nah, sekarang soal yang kedua, tadi kan soal yang pertama sudah. Nah, soal yang kedua kalian coba cari berapa, ya, soal kedua. Ya, berapa selisih uang Akbar dan catur. Nah, pertanyaan ini yang kedua, berapa selisih uang Akbar dan catur? Ya, cukup 2 soal untuk mengawali semester genap ini pelajaran matematika. Ya, nanti pekerjaan kalian tulis di Google Form, ya, karena ini tidak ABC, ya, tidak ABC. Tidak pilihan ganda, maka kalian tulis, ya, langsung aja jawabannya, ya, berapa langsung, kan uang kan, nggak usah kasih RP, ya, nggak usah kasih RP, nggak usah kasih apa namanya tadi. Langsung aja jawabannya 1000 terus 1000, 2000 langsung tulis 2000. Begitu ya, nggak usah kasih sama dengan Brian sama dengan, nggak usah, langsung angkanya saja. Begitu ya, biar nanti ada jawabannya langsung. Begitu ya. Dah, semoga bermanfaat. Besok kita lanjut dengan perbandingan berbalik nilai. Ya, kalau perbandingan berbalik nilai lebih asik lagi nanti. Ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.